Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa podcast Man Kota Palangkaraya. Pada hari ini podcast Man Kota Palangkaraya akan menampilkan sebuah topik yang sangat menarik yang saat ini sedang hangat kita bicarakan dan sudah digulirkan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu tentang kurikulum prototip. Baik, pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa saksikan terus acara podcast dari Man Kota Palangkaraya yang akan menyajikan informasi-informasi menarik tentang dunia pendidikan dan dunia remaja. Kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Wakil Kepala Bidang Kurikulum di Man Kota Palangkaraya. Kita langsung saja ya, Pak Miftah Safingi. Ini panggilannya Pak Miftah. Panggilan yang Safingi ini terkenal di pasaran adalah Pak Miftah. Oh, Pak Miftah ya, Pak Miftah. Oke. Kalau boleh saya artikan sedikit, Miftah itu kunci ya. Miftah bermakna kunci. Kunci. Oke. Kalau Safingi atau Safi'i yang benar nih? Fil haqiqah Syafi'i. Safi'i. Iya. Ta'alluq apa? Kalau di dalam istilah orang dahulu namanya bertabaruk dengan nama Imam Syafi'i. Oh, bertabaruk Iya. dengan Imam Syafi'i. Mudah-mudahan kecipratan walaupun sedikit. Amin, amin, amin. Iya. Baik pemirsa sekalian, beliau ini menjabat selaku Wakil Kepala Madrasah yaitu bidang kurikulum. Namun ada istilah yang sering kita dengar ya, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, ada yang menyebut seperti itu, ada juga yang menyebut Wakil Kepala Bidang Pengajaran, ada juga yang menyebutnya Wakil Kepala Bidang Akademik. Iya. Nah, kira-kira yang mana sih yang tepatnya itu? Oke. Iya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Asran yang luar biasa. Kalau menjawab pertanyaan yang teranyar tadi, sekarang yang berlaku sesuai dengan regulasinya adalah di dalam KMA itu namanya Wakil Kepala Bidang Akademik. Oh, iya. Ya, bidangnya sebenarnya sama aja sih, kurikulum, cuman kalau secara redaksinya yang sekarang yang teranyar itu adalah Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik. Iya, itu yang terbaru. Oke. Ya, itu ya pemirsa sekalian ya. Jangan salah Oke, lagi. ya. Jadi Wakil Kepala Bidang Akademik. Ya, karena kita mungkin dari dulu sering mendengar istilah Wakil Kepala Bidang Kurikulum, pengajaran, ya kan? Pengajaran. Nah, Ya. sekarang yang benar adalah Wakil Kepala Bidang Akademik. Akademik. Bidang akademik. Iya. Baik, Pak Miftah selaku Wakil Kepala Bidang Akademik, berapa lama sudah menjabat nih? Saya insya Allah sejak 2019-2020, selepasnya Bapak Haji Rafi'i, karena beliau diangkat menjadi kepala madrasah di Madrasah Aliyah Raudhatul Jannah. Nah, kemudian saya didaulat untuk membidangi bidang akademik di Man Kota Palangkaraya ini. Iya, berarti kurang lebih 3 tahun jalan ya. Ya, insya Allah. Ya, insya Allah mudahan sukses Lumayan. ya Pak Miftah ya. Mohon doa restunya, mudah-mudahan dimudahkan dan makin meningkat prestasi-prestasi maupun bidang tugas saya, sehingga teman-teman sekalian lebih bisa mengangkat harkat dan martabat madrasah kita di kancah regional, nasional, dan mudah-mudahan internasional. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Pak Miftah Safingi. Ini kan bidang akademik ini sebuah bidang yang bisa dianggap sebagai ruhnya sebuah lembaga pendidikan ya. Tepat. Iya, ruhnya. Kalau tidak ada ruhnya mungkin tidak bisa berjalan ini sebuah lembaga pendidikan atau madrasah. Nah, kira-kira apa sih kerjanya selaku bidang akademik ini? Kayaknya banyak sekali itu. Coba bisa disampaikan kepada pemirsa ini. Jadi tugas pokok fungsi dari Waka bidang akademik adalah
merencanakan, memprogramkan pembelajaran di madrasah ini bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat serta makin berkualitas. Nah, kalau tugas-tugas yang rinci secara umum dapat saya sampaikan bahwa Waka bidang akademik harus mampu merumuskan tugas-tugas, pembagian tugas guru sehingga mereka bisa terpenuhi beban kerjanya dan menjabarkannya dalam bentuk jam-jam pembelajaran di kelas, sehingga proporsi struktur kurikulum yang telah diterapkan bisa terlaksana di kelas masing-masing. Dan kaitnya dengan tugas guru sekarang, apalagi dengan adanya kewajiban maksimal 40 jam, itu kita harus memastikan bahwa jam minimal seorang guru PNS yang antara 24 jam sampai 40 jam itu terpenuhi, sehingga tidak menyulitkan mereka untuk nanti pada saatnya terutama yang kaitan dengan masalah persyaratan untuk mendapatkan, walaupun ini sebenarnya bukan tujuan utama, tunjangan bukan tunjangan sertifikasi ya, tunjangan profesi seorang guru yang tersertifikasi itu bisa terpenuhi. Lumayan banyak sih pekerjaan seorang waka kurikulum atau waka bidang akademik nih ya. Jadi merencanakan dan memastikan guru mendapatkan jam pembelajaran yang sesuai dengan porsinya, kemudian memastikan bahwa pembelajaran di madrasah dapat berjalan dengan baik. Demikian mungkin secara umum gambaran tentang tugas seorang waka bidang akademik. Ya, kayaknya menarik sekali pembicaraan kita hari ini ya. Kayaknya berat sekali tugas Pamibta ini. Berat manakala kita sikapi dengan senang hati, insya Allah terasa ringan. Karena pemirsa, beliaulah yang menjamin kelancaran daripada proses pembelajaran di sebuah madrasah. Ya kan, tentunya seperti itu. Apalagi jumlah gurunya yang sangat banyak, siswa banyak seperti Mankota Palangkaraya ini kan jumlah gurunya banyak ya. Berapa jumlah gurunya? Jumlah guru sekarang ini 66 orang. 66 orang. Ya, kalau siswanya? Siswanya kemarin yang update setelah pelaksanaan PAS itu ada, PAS itu penilaian akhir semester itu 1022 orang. 1022 namun ada perkembangan lagi, ini ada perkembangan masuk keluar kepindahan siswa. Ini yang belum saya update ke bagian operator ENIS. Oke, jumlah guru 66 orang, siswa 1022 orang. Wow, lumayan besar sekali ya. Jadi ini mungkin perlu kerja ekstra untuk mengatur 31 rombongan belajar 31 atau rombongan belajar. Kelas. Oke, baik. Dari dulu kan perjalanan kurikulum ini selalu berubah-ubah nih. Dulu mulai dari istilahnya kurikulum KTSP. Ada dulu menggunakan GPPP ya. Kemudian kurikulum K13 dan yang terakhir 2022 ini kurikulum prototip ya. Nah, menurut Pamibta apa sih kurikulum itu? Kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau materi yang sudah disiapkan oleh madrasah untuk dicapai oleh peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran di madrasah. Itulah definisi ringkasnya tentang kurikulum. Berarti seperangkat yang harus dijalani, harus dikuasai oleh peserta didik di madrasah dan guru juga tentunya harus melalui itu semua ya. Baik pemirsa sekalian, gimana nih? Masih penasaran tentang kurikulum? Iya, tentunya Pamibta tidak sendiri bekerja. Ya. Persis, ada tim yang ada tim ya. Kalau saya sendirian ada ketanganan bahasa Inggrisnya. Ada ketanganan. Terus ada tim yang dibantu oleh Bapak Ibu guru. Kalau di SK beban kerja namanya tim Waka bidang akademik.
Itu antara membedangi masalah IT, kemudian juga ada yang kaitan dengan masalah misalkan ada suatu kegiatan tertentu, saya tentu minta bantuan mereka, nggak bisa langsung saya sendiri yang menangani. Iya, jadi ada yang membantu juga ya, ada yang membantu ya pasti tentunya karena cakupan kerjanya sangat banyak ya. Nah ini kan Man Kota Palangkaraya ini kan madrasah yang berbasis keterampilan dengan berbasis riset ya kan. Nah itu kan berarti ada tambahan kurikulum atau tambahan jam. Ya. Nah itu gimana tuh meletakkan mengatur jam yang tambahan itu? Kalau untuk materi yang sifatnya pengembangan keterampilan dan tadi riset, untuk keterampilannya sudah masuk dalam mata pelajaran. Jadi para siswa yang memilih keterampilan komputer, kemudian elektronik, kemudian tata busana dan peternakan itu sudah terkelompokkan secara masing-masing. Nah, nanti di situ ada pembimbing, guru pembimbingnya, itu ada 4 keterampilan. Adapun untuk yang pengembangan riset itu memang tidak sebut atau secara eksplisit dalam jadwal, itu sifatnya pembinaan oleh guru-guru pembimbing dan itu masih berlaku tidak kepada semua siswa, hanya siswa-siswa tertentu. Mereka punya guru-guru punya klub-klub siswa-siswa yang memang ikut kegiatan pengembangan riset. Jadi kalau yang 4 keterampilan iya sudah semua siswa, cuma untuk yang riset itu masih siswa tertentu yang dibimbing oleh guru-guru, terutama guru-guru mapel yang kaitan dengan sains. Oh ya gitu ya. Ya. Pemirsa sekalian, kurikulum yang digunakan di Man Kota Palangkaraya ini mengikuti kurikulum yang mana nih kira-kira nih? Kalau saat ini mengikuti kurikulum 2013. Nah, adapun yang sedang ramai di perbincangan tentang kurikulum prototip, ya kalau bahasanya prototype, itu kita saat ini tentu mengikuti apa yang nanti atur oleh Kementerian Agama, karena kita punya koordinasi pasti dengan Kementerian Agama. Selama ini yang saya dapat tentang kurikulum adalah diikuti di media-media. Kalau secara khusus mungkin penjelasan atau sosialisasi dari Kementerian Agama belum ada sih. Iya. Oh jadi gitu ya. Iya. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kurikulum prototip itu kayaknya menghapus jurusan, benar ya seperti itu? Yang saya baca di media seperti itu. Jadi kalau nggak salah itu kurikulum prototip ini pengembangan dari kurikulum darurat. Jadi memang yang saya baca seperti itu, cuman detailnya itu kan saat ini diperuntukkan secara khusus pada sekolah-sekolah yang dari sekolah penggerak. Karena kita belum mendapatkan itu, sehingga ya kita ya istilahnya sambil menunggu mencari informasi tentang itu juga. Andai kata nanti diterapkan di materi, kita harus juga tentu menyiapkan apa-apa yang mesti dipersiapkan untuk penerapan kurikulum prototip ini. Oh iya. Jadi untuk kedepannya, untuk tahun pelajaran baru 2022 ini nantinya, kalau memang nanti Man Kota Palangkaraya menggunakan kurikulum prototip, kira-kira apa yang sudah dipersiapkan ini? Karena ini kan menyesuaikan dengan bakat dan minat siswa. Artinya siswa itu ketika dia ingin menjadi seorang ahli di bidang teknik, tentu dia harus mengambil mata pelajaran sains. Nah seperti itu. Kira-kira apa nih? Menurut saya, andai kata nanti penerapan ini akan dikenakan kepada kita di madrasah, tentu pemilahan akan bakat minat siswa itu betul-betul sangat diperlukan, terutama dalam hal ini adalah jangan sampai terjadi kemudian anak memilih pilihan yang tidak sesuai dengan bakat minat sungguhnya. Ini akan berbahaya.
tentu ini memerlukan kerjasama dengan guru-guru BK dari awal ya. Dari awal rekrutmen siswa itu harus terbaca. Bahkan kalau perlu sudah ada potret ya. Potret sekarang kan banyak lembaga-lembaga yang mempunyai jasa untuk penelusuran bakat minat. Itu biasanya lembaga-lembaga psikologi. Bila perlu dari awal masuk sudah ada potret mereka, ini arahnya kemana, sehingga itu tentu akan memudahkan pihak sekolah untuk mengklasifikasi mana yang anak yang bisa memang cenderung ke saintik, mana yang anak yang cenderung ke sosial humaniora. Ini mau tidak mau memang harus seperti itu. Cuman secara konkretnya memang belum kita siapkan tentang itu. Teman bayangan-bayang, saya punya bayang seperti itu karena melihat penjelasan tentang kurikulum prototipe itu katanya tidak ada lagi penjurusan, tapi penelusuran bakat minat itu memang sangat diperlukan dalam kurikulum prototipe itu. Barangkali seperti itu. Iya, berarti untuk untuk mengidentifikasi bakat dan minat siswa itu berarti diperlukan tes dulu ya, atau seperti apa? Bisa seperti itu, atau bisa dari tes yang sudah ada dari pendidikan sebelumnya. Misalkan dari Sanawiyah atau di SMP sudah menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang bisa memfasilitasi tes kemampuan dan potensi bakat minat, kan bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk mengarahkan peserta didik mau diarahkan kemana. Dan ini seperti itu. Oh, jadi seperti itu ya. Tapi kalau misalnya banyak siswa yang minat di bidang sains, sementara jumlah gurunya itu tidak mampu untuk mengajar itu gimana itu? Ya, itu berarti jadi seperti itu. Kalau terjadi seperti itu ya, itu berarti masalahnya harus menjadi pertimbangan pemerintah lagi, harus nambah stok guru. Kita sudah minat bidang ini banyak banget, ini dari ketimpangan ya, itu harus kita sampaikan ke pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama mungkin harus memenuhi bahwa ini loh telah kami laksanakan potensi seperti ini, tapi kita punya kendalanya kekurangan tenaga pendidik di bidang ini, maka harus kita sampaikan. Kalau disampaikan kan mereka ada respon, mudah-mudahan. Iya, kasihan juga gurunya kalau ngajar siswa terlalu banyak jamnya kan, karena minatnya banyak minat ke sains ya kan. Betul. Jadi memang sebuah kebijakan itu tentu punya implikasi kepada hal-hal lain yang mungkin tidak terbaca sebelumnya. Ternyata apa yang diprediksi dengan kenyataan berbeda. Tadi seperti saya sampaikan, ternyata bidang ini banyak banget sementara gurunya terbatas. Nah, maka ini adalah persoalan yang mesti harus kita sampaikan kepada pengambil kebijakan pada saatnya nanti. Iya, mudah-mudahan nanti ke depannya untuk pelaksanaan kurikulum prototipe ini bisa dilaksanakan dengan baik ya. Amin. Dan itu syaratnya kan sekolah itu harusnya menjadi sekolah penggerak dulu biasanya. Dan nanti tentu ada sosialisasi dan ada pelatihan kepada guru. Tidak serta merta, saya yakin. Kalau serta merta ya dapat dipastikan itu kacau balau. Iya, itu. Ya. Baik, Pak Miftah Syafi'i, ini mungkin kita sudah hampir di penghujung acara kita hari ini. Yang mungkin kira-kira apa sih yang selama Pak Miftah bertugas menjadi Wakamat bidang akademik ini, apa sih kendala yang dihadapi? Kira-kira apa? Kendala itu bisa ada yang sifatnya internal dan eksternal ya. Internal itu bisa dari madrasah itu ada beberapa komponen, siswa, guru. Nah, kalau yang eksternal berarti dari pihak luar. Kalau kendala yang sering saya hadapi saat ini, kalau dari sisi penyusunan jadwal misalkan, memang masalah yang masih belum terpecahkan untuk dalam waktu yang cepat kita mensinkronkan beban kerja guru secara kemudian tepat persis tidak berbenturan. Nah, ini makanya saya perlu tim yang untuk mengolah itu sehingga tidak terjadi benturan. Nah, kalau yang kadang-kadang dari sisi siswa kadang-kadang ada kegiatan atau kewajiban tertentu untuk segera dikumpulkan,
kita sudah beri batas waktu, ternyata siswa lambat mengumpul. Misalkan yang teranyar tentang di kelas 12, karena kelas 12 ini ada barusan kemarin melakukan tryout UTBK, kita persiapkan untuk senam PTN. Nah, itu kan ada berkas-berkas yang dikumpulkan. Ternyata sampai batas ditentukan mereka tidak segera mengumpul, itu jadi kendala. Dan walaupun sudah digembar-gemborkan kembali wali-wali kelas. Nah, kalau dari Bapak Ibu guru, saya kira sih relatif ya. Relatif artinya secara umum sudah bagus anunya. Kerjasamanya alhamdulillah selama ini mereka sangat mendukung. Setiap kali apa yang harus saya sampaikan langsung direspon dengan cepat sampai kepada siswa dan orang tua. Nah, hanya kadang-kadang ya tadi guru juga manusia. Kadang-kadang mungkin yang kaitan dengan masalah pengumpulan ada sedikit satu dua yang, tapi itu ya bisa diatasi lah. Bisa diatasi. Oke, barangkali itu. Iya. Baik. Kira-kira nih apa sih harapan kedepannya nih untuk madrasah ini dari segi kurikulum nih? Baik, kalau harapan saya sebagai wakil bidang akademik, tentu saya ingin bahwa semua yang terlibat di madrasah, guru, siswa, guru akan sangat senang apabila melihat, menyaksikan anak siswa, siswi, peserta didik bimbingannya bisa meraih apa yang dia inginkan, apa yang Bapak Ibu harapkan. Dan orang tua pun saya yakin sama punya visi misi memasukkan madrasah siswa di madrasah ini menjadi siswa yang punya pengetahuan, akhlak yang baik, perilaku yang baik, bersendikan nilai-nilai ajaran Islam, tapi juga tidak ketinggalan ilmu pengetahuan dan teknologinya mereka bisa mengikuti, karena tanpa ilmu pengetahuan akan pincang ya perjalanan suatu bangsa. Demikian juga kalau agamanya tidak kuat, maka dia akan berjalan tanpa petunjuk ya, ibarat orang yang buta. Barangkali itu mudah-mudahan antara aspek agama dan pengetahuan bisa berjalan secara sinergis ya, sehingga tidak pincang dan tidak juga buta. Amin. Ya, terima kasih Pak Miftah Safingi. Demikian pemirsa bincang-bincang kita pada hari ini, mudah-mudahan sama-sama ada manfaatnya dan memberikan informasi serta pengetahuan kepada kita tentang kurikulum tentunya ya. Amin. Baik, kami selaku reporter atau pembawa acara di podcast Man Kota Palangkaraya ini mengucapkan terima kasih kepada pemirsa, dan silakan nanti diikuti terus ya channel podcast Man Kota Palangkaraya ini, jangan sampai ketinggalan ya. See you next. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.